Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu. Dalam hidup pernah dapat ujian? Ujiannya besar apa kecil? Ada yang besar, ada yang kecil. Masya Allah. Dan pada hari ini pemirsa iNews dimanapun saja berada, kita kedatangan tamu nih, ibu-ibu dari daerah Jakarta, geser sonoan dikit. Daerah Cilegon ya Bu ya? Krakatau Steel dekat ya Bu ya? Oh luar biasa, orang pantai ini semua ini. Makasih udah datang. Ngomongin soal ujian, setiap orang punya ujian masing-masing. Tadi di awal kita sudah melihat bagaimana tidak sedikit ya orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah sehingga akhirnya mau menerima kebenaran Islam. Sehingga akhirnya dibahaslah tentang ujian di balik seorang mu'alaf. Tapi secara umum nanti kita akan bahas mengenai bagaimana kita seorang muslim ya itu juga mendapatkan ujian ya, dan ujian itu juga harus dihadapi dengan kita untuk bisa tetap istiqomah dalam keimanan kita. Nah, untuk membahas ini lebih dalam sudah hadir guru-guru kita. Yang pertama yaitu Al-Mukarram, Al-Habib, Dr. Honoris Causa Abdul Hakim Khan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa sehat kabar, ya? Bang? Alhamdulillah baik, sehat Bib. Sehat ya Bib ya? Masya Allah. Tambah ganteng aja Bang. Ya Allah, yang jelas jenggot tambah putih nih. Makasih udah datang ya Bib ya. Alhamdulillah. Dan di samping beliau hadir guru kita Al-Mukarram, Kiai Haji Randy Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kalau beliau ini Bu, Ustadz Randy, kalau ngelihat mereka, kalau lihat dia, saya selalu ingat Mekah karena memang beliau tiap hari kerjanya bolak-balik Jakarta Mekah, Madinah ya. Masya Allah, 1 tahun bisa berapa kali Ustadz bolak-balik ke sana Ustadz? Alhamdulillah 2 bulan sekali atau sebulan sekali kita diizinkan Allah, alhamdulillah. Masya Allah, doanya apa Ustadz biar bisa balik ke sono? Allahumma rizukna bil haji wal umrah. Amin. Amin ya Allah. Allahumma rizukna bil haji wal umrah. Amin. Allahumma rizukna bil haji wal umrah. Amin ya Allah. Ya kita doain semoga semua yang hadir di sini yang belum sempat umroh Allah izinkan berangkat ke Baitullah untuk melaksanakan umroh. Yang belum haji Allah izinkan untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Silakan guru-guruku bisa membahas tentang tema kita kali ini yaitu mengenai ujian di balik seorang mu'alaf. Silakan, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Apa kabar ibu-ibu semua? Masya Allah, dari luar biasa ya. Semoga kehadiran kita semua di studio ini insya Allah menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Karena dengan iman Islam ini insyaallah kita dapat selamat ya, selamat dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Quran surat Ali Imran, barang siapa yang mengambil agama selain Islam maka fahuwa fil akhirati minal khasirin. Dia termasuk orang-orang yang merugi nanti di akhirat. Ya, tapi alhamdulillah ini kita semua menjadi orang Islam, selamat di akhirat. Dan dengan iman ini insyaallah kita bisa ya juga selamat dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena surga adalah diterima buat orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tetapi ada tetapinya nih ibu-ibu. Bu, ini kita mengaku beriman ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira iman kita ini udah diuji apa belum?
Hah? Belum. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, hasiban nas ayutsraku ayyakulu aman, ya, wa hum la yutanun. Orang mengatakan ini saya beriman, wah saya beriman, alhamdulillah, tapi belum diuji. Tetapi sesungguhnya dia belum beriman. Maka kalau kita sudah menyatakan diri kita beriman kepada Allah, pasti sebanding lurus dengan ujian. Siapa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Justru para nabi dan rasul diuji oleh Allah. Ujian nabi dan rasul itu Masya Allah jauh lebih besar ketimbang kita manusia biasa. Ya, jauh banget. Ya, maka ketika Rasulullah SAW ya ingin berdakwah untuk mengantarkan Islam yang mulia ini kepada para kafir Quraisy saat itu, Nabi hambatannya bukan saja kecil ya. Nabi pernah ya ditaruh kontoran unta di pundaknya. Di pundaknya kotoran unta, Bu, ya, yang baru diambil, yang panasnya luar biasa. Saat itu Masya Allah ingin dibantu oleh Abu Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah? Itmin ya Abu Bakar. Sabar wahai Abu Bakar. Bahkan ketika Rasulullah SAW ditarik lehernya dengan sorban oleh salah satu orang kafir Quraisy saat itu, subhanallah, ingin dibela oleh para sahabat, tapi Rasulullah SAW mengatakan sabar. Kenapa? Ujian kita masih jauh lebih kecil ketimbang ujian umat-umat sebelum kita. Karena pahalanya itu luar biasa, surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita diuji oleh Allah, ya ada tingkatannya memang. Pertama kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ada yang lebih baik lagi, kita mengucapkan subhanallah diuji, alhamdulillah. Masya Allah. Itu berat itu. Itu kayaknya mesti belajar lagi tuh. Masya Allah. Saat diuji mengucapkan alhamdulillah. Tapi nanti kita lanjut lagi. Baik. Silakan Al-Mukarram Kiai Haji Randy Tanjung, fadhol. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali ujian yang akan kita hadapi manakala kita memulai hijrah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam rintangan ujian pasti akan kita lalui. Tapi ujian itu bisa menjadikan kita ketika kita lolos, maka kita lulus nantinya. Oleh karena itu ujian seorang mu'allaf begitu sangat luar biasanya. Bisa dikucilkan dari rumah tangganya, dijauhi dari keluarganya, orang tuanya. Banyak sekali ujian-ujian yang akan dia hadapi. Kenapa? Karena dia telah memulai hijrah. Dia telah memulai hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika kita memulai hijrah hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, maka lelah kita, perjuangan kita ketika lillah itu menjadi sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah disampaikan bahwa setiap kita yang mengatakan bahwasanya saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendapatkan sebuah ujian dan cobaan nantinya. Dan ujian dan cobaan yang akan kita hadapi, jangan khawatir Bapak Ibu semua, Allah telah menjamin la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setiap ujian yang Allah berikan, setiap cobaan yang Allah berikan kepada kita, pasti insya Allah kita bisa lalui itu semuanya. Kenapa? Karena Allah menguji kita, Allah memberikan ujian kepada kita, pasti sesuai kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tetap berjuang di dalam diri kita untuk selalu berbuat kebaikan dan kebaikan, untuk selalu memperbaiki diri kita, untuk memaksimalkan diri kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangankan seorang mu'allaf, kita sendiri saja yang sudah dari lahirnya kita masuk ke dalam agama Islam pasti memiliki ujian dan cobaan. Betul? Apatah lagi seorang mu'allaf
yang baru ketika itu masuk ke dalam agama Islam. Maka beda nih Bu, mu'allaf dengan mukallaf. Mu'allaf adalah orang yang baru masuk Islam. Sedangkan mukallaf adalah orang yang baru dibebani dengan hukum agama, yaitu dengan perintah dan juga larangan dari Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan seperti sudah balik ketika itu. Ya, terima kasih. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz Randy. Terima kasih banyak Habib Hakim yang sudah memberikan tadi pencerahan buat kita ya. Wawasan sedikit bahwa jangankan kita yang hidup di zaman sekarang ya, bahkan sejak awal Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ya, diperkenalkan kepada kaum kafir Quraisy pada saat itu, kepada umat itu pun menghadapi pertentangan yang luar biasa. Nabi Muhammad dikatakan gila, bahkan dilempari kotoran, itu baru sedikit ujiannya. Ya, apa yang kita hadapi tidak ada seujung kuku dari ujian yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam perjalanan kita sehari-hari ada saudara-saudara kita yang diistimewakan Allah. Diistimewakannya kenapa? Karena mereka menemukan Islam di dalam perjalanannya. Padahal waktu kecil mereka tidak dididik oleh orang tuanya mengenai ajaran agama Islam. Tapi Allah berikan hidayah, Allah berikan taufik kepadanya melalui cara yang tidak diduga-duga. Bahkan ada orang yang masuk Islam gara-gara game online. Nah ini dia nih ya. Gara-gara game online. Orang bingung kan dari mana caranya main gamenya game apa ya kan. Tapi ini hanya sekedar judulnya. Nah hadir bersama kita ada seorang mu'alaf yang akan bercerita kepada kita bagaimana perjuangannya untuk bisa istiqomah. Menjadi mu'alaf tidak hanya sekedar mengucapkan kalimat syahadat. Tetapi bagaimana sejak mengucapkan kalimat syahadat ke depannya itu akan menghadapi tantangan yang bermacam-macam. Mbak Melisa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di sini ya, Mbak Melisa. Alhamdulillah senang banget bisa di sini. Bener ya, mengenal Islam diawali dari game online. Dari game online. Bener? Bener. Waduh, mainnya apa ini gamenya? Langsung ibu-ibu bilang, oh gitu Nama anakku gue suruh main game online aja dah. Oke nanti kita lanjut ngobrol-ngobrolnya ya. Itu mungkin hanya judul jadi teaser, tapi buat tahu lebih dalam, setelah ini kita akan bicara banyak dengan seorang Melisa, seorang istri dan juga seorang ibu ya, dan juga seorang anak yang ternyata menjalani kehidupan jadi mu'alaf tidak mudah, tetapi ada hal yang lain yang didapatkan setelah menjadi seorang Islam. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia.